Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagimu. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagimu. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu, Yesus. Tuhan, kiranya kami boleh duduk diam di bawah kaki salib Kristus. Persiapkan hidup kami, persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami boleh dihidupkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan waktu ini. Beracaralah Bapa bagi kami, di antara kami, di dalam hidup kami, dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami masing-masing dalam bagian kami. Dimuliakan Engkau Allah di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan mengenai sebuah harapan. Ya, kok lagu terakhirnya tadi ditanya ya, masih ada harapan apa enggak? Kan tadi lagu sebelum kita memasuki sesi firman ini, bait pertamanya tanya, jiwaku bertanya kan, masih ada harapan enggak ya? Waktu kita lagi lewati lembah kelam, waktu kita lagi hadapi hal-hal yang wow, kenapa ini harus ada dalam hidup kita? Waktu kita hadapi peristiwa-peristiwa yang kata kita, ini gak enak, atau ini mustahil, atau ini menyakitkan dan sebagainya. Lalu kita bertanya, dalam semua kondisi itu, masihkah ada harapan dalam hidup kita? Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berani berharap di tengah kondisi apapun yang sedang terjadi. Justru kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari justru membawa kita untuk membangkitkan harapan kita di dalam Tuhan. Apapun itu masalahnya, apapun itu kondisinya. Mari kita terlebih dahulu membaca sebuah kebenaran yang tertulis dalam surat Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya stop di situ dulu. Kalau ayatnya cuma sampai di sini enak Bapak Ibu. Kita dibenarkan, kita dimenangkan, kita dibawa oleh kasih karunia itu, oleh apa yang dianugerahkan Allah dalam hati kita, dalam hidup kita. Lalu dikatakan apa? Di sana kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tapi kalau kita lanjutkan pembacaan kita, ada sesuatu yang kita mungkin mulai agak berpikir. Kita lanjut ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, kalau kita diminta berharap Bapak Ibu Saudara, lalu yang dikatakan, oh kita ini bermegah dalam apa? Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Wah, tentu kita semua semangat berharapnya ya. Karena ada sesuatu yang baik di sana. Kita mampu berharap untuk hal-hal yang baik. Kita mampu berharap di tengah suatu kondisi yang baik. Tapi ketika dikatakan kita bahkan bermegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Sengsara datangin ketekunan, ketekunan datangin tahan uji ini baru kemudian datangin pengharapan. Lah kok untuk berharap saja sepertinya ada seperti jalan yang kok rumit banget ya. Cuma untuk sampai ke pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Kenapa harus ada kesengsaraan yang mendatangkan ketekunan, yang mendatangkan tahan uji, baru sampai kepada pengharapan. Lalu kalau kondisi hidup kita sedang dalam masalah, sedang dalam tekanan, sedang dalam situasi yang kita gak mood, gak enak, gak suka dan gak kita harapkan. Ada himpitan-himpitan hidup, ada fakta-fakta yang membuat kita tertekan, ada hal-hal yang membuat kita bergumul sedemikian rupa, sehingga seolah-olah untuk berharap saja kita gak berani. Kita udah gak berani lagi berharap, bahkan mungkin kita gak berani meminta. Kenapa? Karena terlalu besarnya masalah itu dalam benak kita. Tapi apakah seperti itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita? Apakah ketika Tuhan mengizinkan hal-hal berat itu hadir dalam hidup kita, itu dimaksudkan untuk kita patah pengharapan? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika kita ada dalam situasi-situasi yang tidak memungkinkan sekalipun dalam hidup kita, panggilan ini ada untuk kita. Ayo kita berani berharap. Ayo kita berani berharap. Namun tentunya pengharapan kita itu harus dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Sehingga ekspektasi-ekspektasi yang kita munculkan dalam kehidupan kita, ekspektasi-ekspektasi yang kita munculkan dalam pergumulan, dalam perjuangan kita, itu merupakan ekspektasi yang lahir dari keberimanan kita kepada Allah. Bukan ekspektasi yang ngawur. Bukan ekspektasi yang hanya memuaskan keegoan kita. Bukan ekspektasi yang kemudian malah membawa kita keluar dari jalan Allah. Yang kemudian karena ekspektasi itu gak ada bendungannya,
nggak ada bingkai firman Tuhannya, kemudian ekspektasi itu nggak terjadi dan membuat kita kecewa, membuat kita patah. Dan di kemudian hari akhirnya kita bilang, aku udah nggak berani berharap. Padahal yang salah bukan berharapnya Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana kita mengelola harapan itu, bagaimana kita mengelola ekspektasi itu, sehingga kita tidak jadi orang-orang yang patah pengharapan, tapi kita menjadi orang-orang yang berani berharap. Dan pagi hari ini kita akan mengupas setidaknya 3 kondisi kehidupan yang terkadang membawa kita untuk enggak berani lagi berharap. Dan kita mau lihat apa kata firman Tuhan, sehingga di dalamnya seharusnya kita masih harus berani berharap. Yang pertama, ketika kita ada dalam kondisi takut atau ketidakberdayaan hidup, bisa jadi kita menjadi orang yang menciut, kemudian kita nggak berani berharap. Hal ini kita pelajari dari kehidupan Elia ketika dia baru aja selesai. Ada pertandingan dengan nabi-nabi Baal. Dalam 1 Raja-Raja 18 dan 19, di situ diceritakan bagaimana Elia dipakai oleh Allah untuk membawa Ahab, raja yang waktu itu lagi berkuasa. Tapi dia gak percaya Allah. Dia malah percaya kepada dewa-dewa dan kepada Baal. Dia mengikuti arahan dari perempuan yang namanya Isabel. Dan kemudian pada masa pemerintahan Ahab itu, banyak orang yang kemudian menjadi ikut percaya kepada Baal, bukan kepada Allah yang hidup. Lalu Allah datangkan kemarau, kekeringan terjadi, kelaparan terjadi, 3 tahun ndak hujan Bapak Ibu Saudara. Lah kita kalau terlambat hujan aja kita udah kipas-kipas ya. AC ndak mati-mati. Kalau bisa AC, blower, kipas angin semua dihidupkan. Yang penting apa? Sejuk. Gitu. Lah bayangkan kalau ini 3 tahun ndak hujan. Tapi kemudian Allah bilang, ayo sekarang waktunya temui Ahab karena aku mau datangin hujan. Dalam masa itulah kemudian terjadi pertarungan antara Elia sebagai nabi Allah dengan nabi-nabi yang jumlahnya ratusan yang mereka merupakan nabi-nabi Baal. Mereka sama-sama dirikan mezbah. Pertarungannya adalah mezbah siapa yang disambar api oleh Allahnya siapa. Dalam artian apa? Kalau dalam tradisi mereka, kalau persembahan itu diterima, itu disambar api. Nah, giliran nabi-nabi Baal itu yang bikin mezbah, bikin persembahan, nggak terjadi apa-apa. Sehari-harian mereka melakukan ritual, tapi memang nyatanya Allah mereka Allah yang mati. Tapi apa yang terjadi dengan Elia? Ketika Elia tiba gilirannya, bayangkan dia mengharapkan mezbah disambar api, tapi apa yang dilakukan? Di sana dia meminta untuk mezbah yang dia dirikan itu disiram air, Bapak Ibu. Nggak cukup 1 kali, nggak cukup 2 kali, minta ditambah lagi. Nggak cuma sampai basah, bahkan parit di sekeliling mezbah itu banjir oleh air. Dan setelah itu dilakukan, dia bilang, dia berdoa kepada Allah di ayatnya yang ke-36. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku.
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban, bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Luar biasa terjadi. Tidak lama dari itu hujan turun. Tapi tidak lama lagi dari itu, maka masuklah kepada pasal 19, di mana kemudian Elia menerima ancaman dari Izebel itu tadi. Dan ketika dia menerima ancaman itu, dia berada dalam ketakutan dan dia merasa tidak berdaya. Sehingga apa yang awalnya dia serukan kepada Allah, apa yang awalnya dia tampilkan sebagai suatu demonstrasi kuasa kehadiran Allah, seolah-olah dia gak pernah alami itu. Dan apa kemudian yang dikatakan Elia? Pasal 19, kita mulai ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau tadi dia bisa berseru, Tuhan tunjukkan engkau ini adalah Allah. Tuhan nyatakan kuasamu. Tuhan tunjukkan kalau aku ini nabi yang engkau pakai, engkau utus. Engkau minta untuk melakukan perkara-perkara ini supaya mereka kenal kuasa Allah. Lalu kenapa sekarang ketika ketakutan itu datang, dia merasa tidak berdaya dan dia tidak berani berharap akan pertolongan Allah. Alih-alih dia berdoa, Tuhan luputkan aku dari bahaya ini, Tuhan bela aku dalam perkara ini, Tuhan selamatkan aku dari ancaman ini. Dia gak berani berdoa seperti itu, dia malah minta mati. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam kelelahan kita, dalam kondisi keterhimpitan kita, kemudian kita mengizinkan ketakutan dan ketidakberdayaan itu menguasai diri kita. Kita seolah-olah gak lihat lagi kuasa Allah. Padahal kuasa Allah itu nyata dan sudah terbukti. Tapi kemana itu semua? Kita gak berani minta tolong. Kita gak berani berseru. Kita gak berani berharap akan pembebasan itu. Seolah-olah Tuhan gak bisa tolong. Lalu kita memilih untuk menyerah, ya sudah wes mati aja. Ya sudah wes selesai aja. Kemana seruan yang lantang, yang berani meminta pertolongan kepada Allah? Kemana seruan yang dinyatakan dengan berani meminta, berharap akan pertolongan kuasa Allah yang nyata itu? Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kondisi ketakutan, ketertekanan dan ketidakberdayaan kita memilih untuk larut di dalamnya. Padahal Yesus berkata apa? Hei, datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku kasih kelegaan kepadamu. Ajakan juru selamat itu begitu nyata.
Tapi terkadang kita gak berani datang karena terlalu takutnya kita. Terkadang kita gak berani datang karena perasaan ketidakberdayaan kita. Kita bawa seolah-olah Allah turut tidak berdaya, padahal Allah selalu berkuasa. Kita boleh tidak berdaya, tetapi Allah gak pernah. Kita boleh ada di dalam keterpurukan, tapi kuasa Allah tidak pernah. Semencekam apapun kondisi kehidupanmu, mungkin engkau sedang mengalami hal-hal yang di dalamnya engkau kemudian merasa aku tidak kuasa, aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Ya, bisa saja kita merasa itu. Tetapi jangan hilang pengharapanmu di dalam Allah. Jangan takut untuk meminta dan jangan takut untuk berharap. Karena Dia Allah. Kuasanya nyata dan sudah terbukti. Memang tidak hari itu Allah tunjukkan Isabel kalah. Pernyataan tentang kehancuran Isabel masih nanti di ayat 21. Dan peristiwanya masih nanti di 2 Raja-Raja. Tapi memang bukan ekspektasi tentang kehancuran orang-orang yang kemudian membuat kita takut yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan berekspektasi tentang kehancuran orang-orang yang membuat kita tidak berdaya. Bukan ekspektasi mengenai kekalahan orang-orang atau pihak-pihak atau hal-hal yang kemudian seperti menghimpit hidup kita. Bukan ekspektasi yang seperti itu yang diharapkan. Tapi ekspektasi bahwa ada tangan Allah yang mampu meluputkan kita dari ancaman, dari ketakutan, dari ketidakberdayaan, dari semua situasi yang menghimpit itu. Itulah ekspektasi, itulah harapan yang seharusnya muncul dari iman kita kepada Allah. Yang berikutnya, apa yang seringkali membuat kita seperti hilang pengharapan dan kita gak berani lagi berharap. Ketika kita diperhadapkan dengan kemustahilan. Jangankan kita Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa bilang, siapa saya? Ya sama, saya juga siapa saya. Tapi Abraham yang dikenal sebagai bapak orang percaya, bahkan dalam tokoh saksi-saksi iman dalam Ibrani dia ditulis. Tapi suatu ketika Allah menjanjikan sesuatu dalam hidupnya, dia sempat gak berani berharap. Karena apa? Karena janji yang Allah berikan itu mustahil. Kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Perhatikan ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak? Rupanya ketidakberanian untuk berharap itu juga terjadi kepada Sarah. Kita lihat pasal 18. Kita mulai ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku enggak ketawa, sebab dia takut. Tapi Tuhan berfirman, enggak, kamu memang ketawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memang mustahil kalau kita lihat cerita ini. Makanya tidak heran Abraham ketawa, istrinya juga ketawa. Mungkin mereka itu mau ngomong gini, lucu ini Tuhan ini. Mulai lucu ini. Kok janjiin hal yang enggak. Lah gimana mau punya anak? Haid aja sudah enggak. Lah gimana mau punya anak, udah jompo. Wajar enggak mereka ketawa? Wajar. Kalau diukur dalam kuasa manusia. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Dia yang berjanji adalah Allah yang maha kuasa. Maka tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Dan terlebih, janji Allah itu merupakan janji yang murni dan teruji. Dan Dia Allah yang berjanji, Dia juga Allah yang akan membuat kita merasakan penggenapan janji itu. Kalau engkau sedang menghadapi atau menunggu, menantikan sebuah janji dari Allah, atau sebuah pernyataan dari kebenaran firman Tuhan yang sepertinya gak kunjung tiba, atau mungkin diukur-ukur itu gak mungkin. Firman Tuhan pagi hari ini menyapamu bahwa apa? Bahwa bagi Allah gak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa? Karena bukan kita yang lakukan janji itu, tapi Dia Allah yang janjinya murni dan teruji itu. Dia Allah yang kuasanya sudah terbukti itu. Dialah yang akan melakukan itu. Apa kemustahilan hidup yang sedang engkau hadapi saat ini? Mungkin itu bukan berasal dari janji Allah. Mungkin itu bukan berasal dari apa yang seperti Abraham nikmati atau alami pada hari itu. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, dalam semua kemustahilan hidup yang Allah izinkan singgah dalam hidup kita, Allah bukan mau ubah kita jadi orang yang kemudian gak berani berharap, apatis dan putus asa. Tapi justru melalui kemustahilan yang Allah izinkan singgah dalam hidup kita, Allah sedang mau membawa kita untuk menjadi orang-orang yang optimis dalam iman. Optimis dalam pengharapan kepada Allah. Optimis dalam perjuangan penantian janji Tuhan. Optimis dalam perjuangan penantian penggenapan firman Allah. Karena tidak satu pun dari firman Allah itu akan kembali dengan sia-sia. Semua yang Allah katakan itu pasti akan terjadi. Kalau kita sedang bergumul dengan kemustahilan, mungkin saking mustahilnya, atau mungkin saking lamanya, atau mungkin saking peliknya itu, lalu kita gak berani lagi berharap, kita gak berani lagi meminta. Pagi hari ini adalah saat yang tepat untuk kita bangkitkan kembali optimisme iman kita di dalam Tuhan. Jangan patah pengharapanmu. Jangan bertanya masih ada harapan apa enggak ya. Tapi justru bangkitkan imanmu dan katakan, aku mau berharap di dalam Dia yang membawa aku kepada kemenangan.
Nggak ada perkara yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup. Dia sanggup. Bukan kita yang kerjakan, tapi Dia. Amin. Terakhir, kondisi yang seringkali membuat kita nggak berani berharap adalah kita nggak berani kecewa. Sehingga kekecewaan dan kemarahan itu seringkali membuat kita ya sudahlah, nggak usah diharapkan lagi. Nanti berharap capek. Kenapa? Nggak kejadian. Nanti berharap sebel. Kenapa? Nggak keturutan. Akhirnya kita nggak berani lagi berharap. Kenapa? Maka pertanyaannya, sudahkah harapan kita itu betul? Kita belajar dari Yunus kali ini. Memang saya bawa tokoh-tokoh ini untuk membawa kita begini loh Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang kita alami ini bukan sesuatu yang wow di luar angkasa sana, enggak. Kita ini sama-sama manusia. Mereka-mereka yang Allah pakai dan tercatat dalam sejarah Alkitab ini pun, mereka pernah kok mengalami hal-hal itu. Tapi mereka kemudian bangkit dan menang. Makanya kemudian kita diajak, ayo berani berharap. Yunus ini nabi yang mungkin kita kenal agak nakal gitu ya. Disuruh kemana, dia kemana. Ternyata ada alasan di balik kenakalannya. Apa alasannya itu? Kita baca dalam Yunus 4. Setelah Yunus kemudian diantar sama ikan, dia ke Niniwe, dia bilang 40 hari lagi Niniwe tunggang balik ya. Tapi ternyata Niniwe bertobat dan gak jadi tunggang balik. Lalu terjadilah pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tapi firman Tuhan bilang apa? Layakkah engkau marah? Kalau kita lanjut sedikit ayat 5. Ayat 5 ini menjelaskan posisinya Yunus waktu dia marah-marah ini. Waktu itu Yunus telah keluar dan meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Niniwe ini bangsa yang jahat Bapak Ibu Saudara. Dan memang salah satu yang kemudian menekan, menindas Israel, ya Niniwe ini Asyur. Gitu. Ini Asyur, ibu kotanya. Mungkin kalau dibilang Niniwe jajah Israel gitu, kita asing ya. Tapi kalau kita dihubungkan langsung, ini Asyur. Maka gak heran, Yunus itu sebel. Waktu apa? Waktu loh, kan bener diampuni. Makanya waktu itu tuh aku males disuruh sudah. Disuruh beritain kehancuran. Nyatanya gak hancur nih. Sampai dia tuh tunggu apa ya yang akan terjadi ya. Waktu gak terjadi apa-apa. Waktu Tuhan gak jadi menyatakan kemarahan dengan menunggang balikkan itu. Ayat 1 bilang apa? Yunus kesal, dia marah. Makanya waktu itu gak usah pergi. Terus Tuhan bilang, kamu layak marah tak? Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika apa yang kita bayangkan, ketika apa yang kita pikirkan, kita pingin, kita rancang, gak terjadi. Kita jadi sebel, kita jadi kecewa, kita jadi marah.
Tapi pertanyaan yang sama yang Tuhan tanya ke Yunus, itu pertanyaan yang sama juga yang bisa menolong kita merefleksi diri kita. Kalau apa yang kita inginkan tidak terjadi, layakkah kita marah? Seharusnya enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan gak pernah ajar kita bahwa Tuhan akan kasih semua yang kita pengen. Tapi firman Tuhan ajar kita apa? Dia akan kasih melalui kekayaan kemuliaannya. Apa yang kita perlukan. Bukan yang kita pengen, yang kita bayangin, yang kita mau. Bukan. Dan kalaupun kemudian ada hal-hal yang kita inginkan, yang kita rancangkan, seperti tidak mendapatkan kecerahan dan malah hal yang lain yang terjadi. Daripada kita marah, hal yang benar adalah apa? Ayo kita tenang dan meriset kembali ekspektasi kita. Sudahkah kita berekspektasi seturut dengan apa yang Tuhan mau? Karena sesungguhnya kita diminta hidup untuk berpadanan dengan Injil Allah. Kita diminta hidup untuk berpadanan dengan panggilan yang Allah berikan dalam hidup kita. Bukan untuk berpadanan dengan apa yang kita mau. Bukan untuk berpadanan dengan keegoisan kita. Bukan untuk berpadanan dengan apa yang kita mau pikir dan rancangkan. Izinkan Allah untuk memiliki ruang dalam hidup kita. Menyatakan bahwa Dia itu kasih loh. Menyatakan bahwa Dia itu baik loh. Menyatakan bahwa Dia itu berkuasa loh. Apa salahnya sih Tuhan tolong bangsa yang dalam bayangan Yunus, ini bangsa yang nyebelin, jahat. Kok Tuhan gak jadi hukum sih? Sebel aku. Apa salahnya? Alangkah lebih baiknya kalau kemudian Yunus belajar. Iya ya, memang Tuhan itu baik. Dia mengampuni. Makanya Tuhan ajar dia melalui tumbuhnya pohon jarak. Yang dia gak ikut tumbuhkan, tapi waktu layu dia marah-marah lagi. Karena pohon itulah yang menaungi dia dari terik matahari. Lalu Tuhan tanya lagi, pantas kamu marah? Layak. Kamu gak numbuhin, kamu gak melihara, gak ngapa-ngapain, dia mati, kamu yang marah. Seperti itu loh. Apakah gak sedih? Bangsa ini kan aku yang ciptain juga. Kan seluruh dunia ini Tuhan yang ciptain. Maka apa salahnya kalau Tuhan membuat kasih kepada Niniwe hari itu? Berbuat pengampunan kepada Niniwe hari itu. Kenapa Yunus yang marah? Apa salahnya kalau Tuhan membawa kita kepada suatu penggenapan rencana yang mungkin kita pikir kayaknya bagusan gini deh. Kayaknya enakan gitu deh. Tapi terus Tuhan bilang, enggak, ini loh rencanaku. Ayo di-reset rencana kita. Ayo punya kerelaan untuk meriset rencana kita. Bahwa rencana Allah itu rencana yang menghadirkan damai sejahtera. Menghadirkan kebaikan. Bukan kecelakaan. Dan itu akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Dan apa yang Ayub katakan mengenai rencana Allah ketika dia sudah selesai dari semua pergumulannya. Bahwa yang awalnya dia mengutuki hari lahirnya. Yang awalnya dia mempertanyakan di mana Tuhan. Yang awalnya dia bilang, ngapain aku mesti lahir kalau toh akhirnya aku mengalami ini semua. Lalu Ayub bilang apa? Ketika dia sudah mengetahui rencana Allah yang mulia. Dia bilang apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan gak ada rencanamu yang gagal. Dan setelah dia ada dalam pemahaman itu, firman Tuhan mencatat dia dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, kalau rencanamu seolah-olah mentok,
Bukan Tuhan lagi gak sayang. Seolah-olah kok Tuhan malah membela Niniwe ya, bukan aku ya. Kok Tuhan malah membela orang itu ya, bukan aku ya. Bukan Tuhan jahat. Kok Tuhan lebih baik sama dia ya daripada sama aku ya. Bukan Tuhan jahat. Tuhan mau bawa kita untuk meriset apa yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, yang kita ekspektasikan. Untuk apa? Untuk kita berpadanan dengan kehendak Allah. Untuk kita berpadanan dengan Injil Allah. Untuk kita berpadanan dengan panggilan Allah. Untuk kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Saking Tuhan mau kita gak kehilangan pengharapan. Tuhan menitipkan satu pesan melalui Mazmur 42 dan 43. Di sana nyanyian Bani Korah. Teks ini diulang sampai 3 kali dalam satu Mazmur itu. Apa yang dikatakan? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apa yang saat ini sedang membuat kita gak berani berharap? Kita merasa seolah-olah hidup kita tertekan. Kita merasa seolah-olah kita mungkin hampir kalah. Kita merasa mungkin gak ada jawaban. Tapi seruan ini hadir untuk kita. Berharaplah kepada Allah. Sebab apa? Sebab di dalam pengharapan kepada Allah, kita akan bersyukur lagi, dan bersyukur lagi. Karena Dia penolong dan Allah kita. Satu ketika, Sabtu malam sebelum saya pelayanan, Minggu paginya ada pelayanan. Tiba-tiba bibir saya ini bengkak, Bapak Ibu Saudara. Ini jedir, kalau kata orang Jawa jedir itu. Gini, betul-betul bengkak Kak. Yang saya minum aja sulit nyerap airnya. Karena bengkak kan. Ngomong itu sudah gak jelas ini ngomong apa. Lalu saya bilang, ya Tuhan besok saya khotbah. Malam ini bibir saya bengkak. Ini gimana? Tuhan cuma berikan keteduhan begini. Aku menyertai engkau. Kamu tetap melayani. Tapi faktanya ini bibir jedir Tuhan. Saya ngomong aja, hah? Apa? Orang gak ngerti gimana mau khotbah. Besok paginya saya datang ke gereja pakai masker. Kenapa? Malu Bapak Ibu Saudara. Jedir. Malu saya, beneran. Lawang bentuknya jadi gak jelas ya. Lalu saya ditanya sama staf pastoral di gereja itu. Ibu kenapa? Flu? Tidak. Sakit? Tidak. Saya geleng-geleng. Lalu saya buka masker saya kasih dia ngintip. Bibir saya bengkak. Lalu dia tanya, ibu bisa pelayanan? Saya bilang, tolong doakan saya ya. Iya ibu, iya. Ada 2 yang lihat, yang saya tunjukin gini karena dia lagi jajar berdua. Dua-duanya pengerja pelayan di gereja itu. Saya tunggu lagu pertama masih jedir, lagu kedua masih jedir, lagu ketiga masih jedir. Semua lagu dinyanyikan bibir saya masih jedir Bapak Ibu Saudara. Lalu saya gini mulai berharap, Tuhan siapa yang bisa nolong saya? Mosok suami saya tiba-tiba tak suruh gantikan saya khotbah. Kok tolong gantikan nih khotbah ya, gak mungkin. Lalu saya mungkin colek-colek gembala, Bu gembala tolong gantikan saya khotbah. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan menghadirkan ketenangan yang begini katanya. Aku menyertai engkau, engkau tetap melayani. Tapi fakta bahwa jedir ini gak sembuh-sembuh, itu gak bisa dipungkiri. Gelisah gak? Iya. Khawatir gak? Iya. Karena saya gak bisa ngomong. Sampai lagu terakhir waktu mau firman dinyanyikan, jedirnya masih Bapak Ibu Saudara. Lalu saya keluar, saya minta minum ke pengerja yang tadi lihat itu. Dia tanya lagi, Ibu bisa? Saya ulangi lagi, kamu berdoa untuk saya ya. Iya ibu, saya berdoa ibu, saya berdoa. Saya minum sedikit, lalu dipanggil, saya naik. Saya keluar dari bangku,
Saya jalan, saya langkahkan kaki saya, nggak terjadi apapun. Masih jedir. Dan ngilu cetut-cetut itu loh, ya bengkak itu loh. Ketika kaki saya menginjak anak tangga yang pertama, saya rasakan sesuatu yang hangat itu menyentuh bibir saya yang jedir itu. Lalu saya rasa itu kempes. Kan kalau kita bengkak sama kempes itu terasa. Itu kempes Bapak Ibu Saudara. Anak tangga pertama. Bukan waktu pujian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bukan. Anak tangga pertama. Dan waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya buka masker saya tanya, Bapak Ibu Saudara, bibir saya masih bengkak apa enggak? Karena enggak ada cermin di sini. Enggak, kenapa Bu? Saya datang ke sini jedir Bapak Ibu Saudara. Saksinya 2 pelayan kita itu, saya sebutkan nama mereka. Terkadang kita rasa Tuhan hadir terlambat. Hanya karena itu sudah lagu terakhir mau firman, kita pikir Tuhan terlambat. Tapi kalau Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Lagu terakhir bukan berarti waktu Tuhan habis. Masih ada anak tangga pertama, kedua. Masih ada langkah menuju mimbar. Masih ada detik demi detik Tuhan mampu mengangkat hidupmu. Kemustahilan apa yang sedang engkau hadapi? Ketakutan, kekhawatiran, kegundah-gulanaan apa yang sedang engkau gumuli? Kekecewaan apa yang pernah menghimpit hidupmu? Sehingga seakan-akan menggerus keberanianmu untuk berharap. Pagi hari ini, bangkit, berharaplah kepada Allah. Sebab kita akan bersyukur dan bersyukur lagi kepada Dia Allah dan penolong kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sejenak berani kembali membuka pintu pengharapan hidupmu. Karena gak ada hal yang terlalu besar untuk Allah kerjakan. Karena justru Dia Allah yang besar. Ayo bangkitkan imanmu. Ini adalah masa di mana Allah akan menyatakan pekerjaannya bagi kita. Kebaikan, kemuliaannya akan dinyatakan di antara kita. Tapi adakah hati yang masih berani berharap dan berseru kepada Allah pagi hari ini? Mari kita katakan dengan percaya, aku hidup karena percaya Tuhan. Dan kami percaya kepada Engkau yang menjanjikan ini adalah Allah yang setia. Amin Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenanganku.
untuk Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berdiri. Dan mari kita mengarahkan iman kita, pengharapan kita kepada Dia Allah yang besar. Engkau yang dalam permasalahan hidup, engkau yang sedang menghadapi kekhawatiran, ketakutan, mungkin bahkan hal-hal yang mustahil itu sedang menghampiri hidupmu. Pagi hari ini, jika engkau mau berani berharap kepada Allah, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan mari serukan, Tuhan, aku punya Engkau Tuhan yang besar, aku punya Allah yang hidup. Amin, haleluya, Yesus, amin, haleluya. Kami mau mempercayai janji dan kuasa-Mu Tuhan. Percaya masanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum kita berdoa bersama-sama, silakan naikkan doamu secara pribadi. Nyatakan pengharapanmu kepada Allah-Mu yang hidup. Mari beranilah berharap pagi hari ini, karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Berseru dan berharap kepada Allah pagi hari ini. Nyatakan imanmu kepada Dia. Sampaikan pergumulanmu, sampaikan dan serukan kepada Dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 kami berseru, kami berharap padamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh ya rada raya sir, ya bada raya raya de. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Pagi hari ini Yesus, di tengah semua situasi kehidupan kami, di tengah semua kenyataan yang harus kami alami dan kami hadapi, Tuhan, kami berdoa kepadamu. Mampukan kami untuk tetap berharap kepada Engkau. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengangkat tangan dan berseru kepadamu pagi hari ini, Tuhan, pulihkan pengharapan itu dalam hidup mereka. Sekecil apapun api pengharapan itu, jangan biarkan padam, tapi bangkitkan itu oleh karunia kasih-Mu dalam hati mereka. Tuhan, kami gak mau jadi orang-orang yang kehilangan harap. Kami gak mau jadi orang-orang yang gak berani berharap. Kami mau jadi orang-orang yang bangkit dan berharap kepada Allah. Karena kami tahu di dalam Engkau pengharapan kami gak pernah sia-sia. Karena kami tahu pengharapan kepadamu tidak pernah mengecewakan. Ada kemuliaan Allah di balik segala sesuatu ini. Teduhkan hati kami di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami untuk melihat kemuliaan Allah. Bawa kami untuk melihat Engkau sebagai penolong dan Allah kami. Tuhan, hamba berdoa, hidupkan pengalaman-pengalaman rohani luar biasa di tempat ini.
bangkitkan setiap hati, bangkitkan setiap pengharapan, bangkitkan setiap iman kepada Engkau. Sehingga dari tempat ini Tuhan akan lahir, akan keluar kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama Allah. Akan lahir keluar kesaksian-kesaksian yang akan membawa orang-orang mengakui bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mbak berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa kami untuk kami terus berpegang kepadamu, untuk kami terus berharap, untuk kami terus bersandar kepada Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati setiap kami Tuhan, bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami menautkan harapan hidup kami. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.